Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Beta Terapi dan saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yan Ramadan selaku sebagai host dan di sini bersama dengan Mas siapa? Davoy Pratama sebagai ya temannya temannya Royan aja. Sebagai atas nama siapa tadi? Davoy Pratama Bisa dipanggil Wahyu. Mas Wahyu ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa itu NLP ya teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya nih, sebenarnya tuh NLP itu apa sih Mas? Kalau secara bahasa mungkin NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming, atau bahasanya tuh kalau neuro itu adalah pikiran kita, saraf termasuknya atau otak kita, kemudian linguistik itu bagian dari bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau membahasakannya. Kemudian programming itu kita memprogram otak kita, sikap kita, dan mental kita. Jadi secara istilah itu kayak bagaimana diri kita sendiri untuk memprogram dan mengsetel otak kita. Setel otak. Berarti menghipnosis itu sama nggak Mas itu? Sama. Jadi hipnosis kan kayak mengsugesti diri sendiri, atau misal meyakinkan diri sendiri, atau kayak aku pede, kayak memberi informasi-informasi positif gitu. Itu termasuk juga NLP. Oh, NLP ya. Berarti contohnya kayak misal kayak motivasi nih, misal bayangkan Anda motivasi. menjadi gitu, itu berarti NLP itu berarti Mas? Itu NLP juga termasuknya. Oh, terus kalau tadi kan apa tadi kepanjangan NLP tadi Mas? Neuro Linguistic Programming. Neuro berarti pikiran ya. Tadi berarti NL berarti itu bahasa ya. Iya. Apakah selain bahasa itu bisa Mas? Jadi seperti kita ketahui, bahasa itu nggak cuma secara serta-merta bahasa apa yang dikeluarkan dari kata-kata mulut kita. Tapi bahasa bisa juga kayak apa yang sedang kita perilaku kita, seperti duduk tegak itu artinya sedang tegang, atau misal duduk bungkuk itu artinya sedang rileks, atau misal menggebu-gebu, atau Apa itu Mas menggebu-gebu? Menggebu-gebu kayak duduk-duduk gitu, kayak menyampaikan informasi secara menggebu-gebu kan kayak sesuatu informasi juga lah, linguistik juga itu. Berarti cara penyampaiannya juga Cara penyampaian itu tergantung nanti, maksudnya kayak intonasi suara. Iya itu juga nanti akan hasilnya akan pengaruh ya berarti ya. Itu juga. Berarti kalau misal kita nyampein kayak kayak lemas gitu, berarti otomatis ya orang yang disampaikan ya kayak ini apa gitu kan berarti ya. Jadi linguistik itu kayak sebuah aksesnya, programming itu kayak outputnya gitu. Nanti dari sebuah akses itu nanti bakal terprogram sendiri gitu. Berarti nanti berarti akan apa namanya ya? Prosesnya berarti bukan di kita, prosesnya di orangnya tersebut? Ya di dua-duanya. Oh di dua-duanya. Kayak gimana tuh maksudnya? Kok dua-duanya tuh kenapa nggak di orang yang itu aja yang gerak sendiri gitu? Jadi kita yang menyampaikan juga sedang menerapkan NLP, yang disampaikan juga sedang menerapkan NLP. Kayak misal orang itu menangkap informasi kalau kita intonasinya datar, berarti tandanya orang itu berpikir mungkin ini seperti nggak punya emosi gitu. Kalau kita menyampaikan secara bentak-bentak, berarti nanti dia mikir berarti dia lagi secara emosi yang marah gitu. Itu termasuk NLP juga. Tapi kan kadang tuh juga kita sebagai orang yang men-NLP-kan, kayak orang yang itu ya, menghipnosis ya, itu kita harus tahu latar belakangnya orang yang kita sampaikan itu ya. Apa kita nggak perlu tahu? Kayak kita lebih kritis aja sih, maksudnya ketika orang itu sedang mengalami masalah gitu, kita lebih menanyakan, misal kamu sedih karena apa gitu. Atau ditanyakan dulu ya berarti ya. Kita lihat sudut pandangnya seperti apa. Jadi cara pandang mereka tentang sedih itu seperti apa sih gitu. Berarti kita tanyakan kayak masa awal-awalnya gini ya. Masnya kenapa? Berarti kayak boleh nggak kalau misalnya lagi datang kan? Kita tanya dulu nih kayak, masa kenapa kok kesini gitu? Boleh nggak kira-kira gitu? Boleh karena kan kita sedang merasakan apa, terus kita sedang menyampaikan apa yang kita rasakan. Iya. Nah, NLP ini bagaimana cara kita mengubah sudut pandang orang ini, misal aku
nggak pede, aku nggak pede. Nah, kenapa nggak pede? Ini. Terus kita ubah sudut pandangnya. Padahal kamu punya ini loh, kamu sebenarnya bisa mengakui sisi yang kamu nggak jangkau gitu lah. Oh, berarti kayak meyakinkan orang itu berarti ya. Oh, kadang saya juga dari Pak Weta juga ngomong kayak apa sih ya? Membayangkan gitu loh. Secara apa namanya yang misal ini adalah warna yang kamu suka. Gitu. Bayangkan ini apa? Saya masukkan ke dalam tubuh kamu. Itu berarti itu suatu cara apa itu Mas? Menggunakan gerak, apa bahasa itu? Itu gerak juga, jadi berbagai macam sense atau indera itu dari mungkin visual dan audiovisual dan rasa itu diterapkan semua sama tadi Pak Beta juga. Jadi misal kita menyerap informasinya jadi lebih mudah dan sampai ke otak dan hati kita gitu. Oke, dan kalau nggak salah ya dari Pak Beta sendiri ada 5 indera yang bisa masuk ya, apa ya tadi ya? Ada apa aja ya? Ada visual dilakukan oleh mata, terus mata, auditory, telinga, pendengaran. Kemudian ada bau, hidung, penciuman, aroma. Kemudian pengecap, rasa, terus rasa dari tubuh lah, hati gitu. Oh, kayak dari dalam gitu ya? Dari dalam. Berarti 5 itu harus ada semua ya? Kalau mau optimal itu semuanya tuh kayak dikerahkan semua gitu loh untuk biar masuk ke dalam diri kita sendiri. Tapi kan kadang kayak ada orang kayak NLP itu kayak semacam kayak atau orang kata logika ya itu kayak ini kayak enggak, ini apa sih gunanya sih, ini kok kayak tidak manuk akal gitu. Kok itu gimana kayak itu kan berarti orang yang gimana ya Mas? Jadi NLP itu bisa dipercaya kayak bisa menyembuhkan orang sakit atau maksudnya bukan menantang kuasa Tuhan ya, tapi kayak membangkitkan semangat orang itu bisa dipercaya nggak sih Mas gitu? Sebenarnya NLP ini unconscious to unconscious, jadi kayak sebenarnya nggak perlu di logika tapi lebih ke keyakinan aja di internal reputation system gitu. Jadi ketika keyakinan kita atau misal logika kita itu hanya membatasi dari NLP itu sendiri informasi yang masuk, misal aku orangnya nggak pede gitu kan. Terus ada orang yang nyebut kamu tuh sebenarnya pede. Itu kan hanya melewati satu dinding ya. Informasi kayak dari kata doang dan auditori. Dan yang mereka lihat itu bayangan mereka tuh enggak. Nah, NLP itu bagaimana cara si penyampainya itu memasukkan informasi tersebut kayak dari visual, auditory, rasa itu sampai ke yang di NLP-kan. Jadi yang di NLP-kan itu jadi lebih terbuka lagi pandangannya gitulah. Tapi kok bisa kayak saya misalnya gini ya. Ini adalah yang kamu misalnya apa ya? Tidak pede misalnya. Saya masukkan ke dalam tubuh kamu, kepedean kamu kan, masukkan. Tapi orang itu kayak apa sih ini jadi ngapain itu tuh? Itu gimana tuh orang biasa meyakinkan tuh bisa masuk gitu kan? Berarti itu filternya lagi yang perlu ditipiskan karena kalau secara di logika itu memang bukan ilmu logika. Bukan ilmu logika. NLP ini bukan ilmu logika, NLP ini lebih ke ilmu keyakinan kepada diri kita sendiri gitu. Ilmu keyakinan. Berarti orang yang pakai logika itu berarti terlalu membatasi diri mereka sendiri. Berarti kesangan kayak jadi apa sih ini kayak itu. Tapi kalau orang yang sudah meyakini kayak ini berarti kayak apa ya, tidak pakai logika ya berarti ya. Berarti orang yang pakai logika itu dipakai pada tempatnya ya. Kecuali kalau di NLP ini logika ya ditepikan dulu lah gitu. Jadi benar. Jadi kalau orang-orang yang masih nggak percaya kayak misal kayak tadi yang diajarkan Pak Beta kayak kamu harus step orang yang kamu banggakan gitu. Mungkin orang-orang di luar sana kayak orang ngapa aku merem-merem kok maju, tapi padahal dalam diri kita tuh kayak ini loh lagi di posisi orang yang kita banggakan, kayak orang yang akan jadi tujuan gitu. Berarti emang harus dari diri sendiri ya Mas berarti ya. Karena dengan kita meyakinkan diri sendiri, terus membayangkan, mendengarkan berulang-ulang, merasakan, itu nanti perasaan kita atau soul kita tuh akan terbentuk kayak semakin iya gitu, kayak semakin terasa untuk berpikir positif gitu. Kemudian dari soul itu nanti dia akan menggerakkan
tubuh kita sendiri kayak mungkin hormon-hormon semangatnya akan naik gitu. Kalau orang-orang berpikir negatif, ya balik lagi nanti soulnya juga akan melemah, terus hormon-hormon stresnya juga akan meningkat. Tinggal kita memilih mau berpikir positif atau berpikir negatif, karena kita kan terbiasa untuk berpikir negatif. Jadi itu terkesan kayak otomatis aja gitu kita berpikir negatif. Dan sebenarnya itu NLP juga, cuman kalau kita ganti sudut pandangnya menjadi positif, nah itu bisa dipakai ke kehidupan sehari-hari. Oh, gitu. berarti emang tergantung pikiran ya? Tergantung pikiran dan kebiasaan kita. Tapi kalau pikiran kita negatif dan kita positif itu gimana Mas? Ya itu agak susah itu gimana itu maksudnya. Oh gitu, jadi Ya. ada kayak segit apa ya namanya itu yang tadi ada soul, body, and apa ya tadi ya? Soul, body, and mind. Oh mind, pikiran. Oh berarti kalau salah satu itu enggak negatif berarti akan berpengaruh berpengaruh ke yang lainnya gitu ya. Oh gitu. BTW nih Mas nih, kan ini kan lagi belajar NLP ya. Sudah berapa lama Mas ini belajar NLP? Apa baru gabung? Untuk saat ini masih pertemuan keempat. Cuman pertemuan keempat. NLP-nya sudah dipakemkan terus sama Pak Beta. Jadi dari makin hari ke hari, awalnya juga saya nggak yang tenan ora iki gitu. Berarti masih pakai logika pertamanya ya. Pertama itu masih pakai logika ya. Iya, masih skeptis gitu lah. Cuman ketika Pak Beta menyampaikan sistemnya atau mekanisme ketika linguistik itu masuk ke dalam internal representation ya tadi itu yang ada di dalam pikiran gitu ya. Itu menurut saya masuk akal akal dan bisa diterapkan gitu. Dan itu kayak saya pernah juga menerapkan. Jadi ketika saya pengen tidur, saya membayangkan sedang bermain bola. Tiba-tiba kaki saya gerak sendiri. Berarti kan itu kan ada kesinambungan antara mind, soul sama dan body. Ya bener. Iya. Jadi pertama masa kayak nggak apa sih itu kayak ini kayak apa gitu sama NLP kan tiba-tiba apa namanya tadi menerangkan ya akhirnya sampai bisa kebayang akhirnya gabung terus akhirnya malah diterapkan terutama pada malam hari malah ikut gerak sendiri gitu. Iya, kayak hal-hal yang sebelumnya kerasa otomatis dan kerasa nggak paham kalau itu NLP, ternyata kehidupan kita tuh sebenarnya NLP semua. Cuman, jadi selama ini kayak kita lagi belajar NLP gitu. Itu lagi belajar tentang pikiran kita sendiri gitu. Cuman kita nggak sadar gitu ya. Sebenarnya kita kayak banyak ya kayak NLP itu sebenarnya kan udah dipakai di kehidupan sehari-hari loh secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Itu. Makanya saya juga belajar ini juga kayak, sebenarnya pernah ya kayak gini juga, dan itu namanya NLP juga gitu loh, jadi baru ngerti gitu. Iya. Kira-kira Mas punya tujuan apa sih kalau masuk ke NLP ini? Tujuannya sih bisa lebih mengontrol. Kalau untuk jangka pendek sih bisa lebih menyadarkan diri kalau ini sedang mengalami NLP, ini lagi emosi negatif, ini lagi emosi positif gitu. Kayak bisa mengontrol, bisa mendefinisikan apa yang sedang terjadi, terus kita kontrol sendiri. Bisa kontrol sendiri gitu. Punya kepikiran nggak Mas kalau misal lagi baca NLP kemudian kayak mikir kayak punya teman nih kayak gini nih, kita harus bisa mengubah teman itu menjadi orang yang kita jadi misalnya teman itu negatif ya, membuat kita menjadi negatif. Kita harus membuat teman itu menjadi positif bagi diri sendiri dan mereka gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Karena saya cukup banyak menerima cerita-cerita dari teman, gitu kan. Sebenarnya sikap mereka ke diri mereka sendiri itu nggak bisa kita kontrol. Cuman metode kita untuk menyampaikannya, itu yang bisa kita lebih optimalkan lagi lah. Jadi itu ya teman-teman alasan mengapa Mas Wahyu bergabung pada NLP, karena NLP itu suatu ilmu ya, ilmu yang dipelajari tapi nggak pakai logika, maksudnya kayak bukan kayak ya istilahnya itu nggak pakai logika kayak semacam ini sih jadi buat apa gitu, tapi dirasakan manfaatnya gitu ya, hasilnya, outputnya, makanya dia ada kegunaannya, input kemudian output, input terus diproses baru di outputkan, jadi lihat hasilnya gitu loh. Makanya orang-orang yang kayak ini lagi ngapain gitu, mungkin orang itu belum
tahu apa itu NLP dan belum pernah merasakannya gitu. Ya saya sebelumnya juga kayak gitu kan, cuman karena rasa kepo dan banyak orang-orang yang udah banyak yang hasilnya gitu, jadi ya menarik aja gitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan itu, dan panjenengan sudah menceritakan apa itu NLP, itu juga masnya gabung tuh karena kenapa dan hasilnya bagaimana gitu. Dan mungkin teman-teman yang masih ragu akan ilmu NLP atau teman-teman yang ingin bergabung bisa untuk join ke Bela Terapi di bagian NLP ya teman-teman, bisa langsung menghubungi saja. Nanti insya Allah bakal dibalas kok. Nanti kan ada akun Instagramnya kan, biasa di deskripsi gitu. Oke, itu saja yang kita bisa obrolkan apa itu NLP pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video yang lebih terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.